بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Umu dalam pembelajaran biologi. Hari ini kita akan mempelajari tentang bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip-prinsip dan perekayasaan terhadap organisme, sistem, atau proses biologi untuk menghasilkan atau meningkatkan potensi organisme serta menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Ilmu-ilmu yang sangat berkaitan dengan bioteknologi adalah diantaranya mikrobiologi, biologi sel, genetika, dan biokimia. Bioteknologi dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu bioteknologi tradisional dan bioteknologi modern. Pertama, bioteknologi tradisional atau konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alami, seperti mutasi atau rekombinasi atau penangkaran. Aplikasi bioteknologi tradisional sebagian sudah lama dikenal oleh manusia. Contohnya adalah sebagai berikut. Pertama, pada bidang pangan, dengan memanfaatkan berbagai organisme untuk mengubah bahan makanan sehingga mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Contohnya, pada kedelai, dengan bantuan Rhizopus oligosporus atau Rhizopus oryzae menghasilkan tempe. Kemudian dengan bantuan Aspergillus wentii menghasilkan kecap. Dan oncom dihasilkan oleh bantuan Neospora cytophylla. Selanjutnya, susu diubah menjadi keju dengan bantuan mikroorganisme Penicillium camemberti, Penicillium roqueforti, dan Propionibacterium. Sedangkan yogurt dihasilkan oleh fermentasi bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Air kelapa bisa diubah menjadi nata de coco dengan bantuan bakteri Acetobacter psillinum. Terakhir, singkong, beras ketan, dan amilum dapat diubah menjadi berbagai macam makanan. Misalnya dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae, tepung dapat diubah menjadi roti. Kemudian Acetobacter aceti menghasilkan asam asetat, Aspergillus niger menghasilkan asam sitrat, dan Lactobacillus leishmanii menghasilkan asam laktat. Produknya kita kenal dengan nama tape singkong atau peyem serta tape ketan. Pada bidang kesehatan, menghasilkan antibiotik. Misalnya, Streptomyces griseus, antibiotik streptomycin. Kemudian, Cephalosporium, antibiotik cephalosporin. Dan terakhir, Penicillium notatum, antibiotik penicillin. Pada bidang pertanian, pembasmian hama dapat dilakukan dengan memanfaatkan bakteri Bacillus thuringiensis.
Pada bidang ekologi atau lingkungan, mengatasi pencemaran, misalnya pemanfaatan bakteri Pseudomonas pada limbah minyak, kemudian Bacillus thermophilus pada limbah sianida, Clostridium butyrium pada limbah pabrik gula, dan Cladosporium resinae pada limbah plastik. Pada bidang industri, pemisahan logam dengan memanfaatkan bakteri Thiobacillus ferrooxidans. Terakhir, bidang mikrobiologi, pemanfaatan sel mikroorganisme sebagai bahan makanan atau sumber protein. Misalnya protein sel tunggal atau PST pada spirulina, chlorella, ragi pada Saccharomyces cerevisiae, dan Fusarium graminearum. Untuk bioteknologi modern, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sebelum ditutup, Umu ingin menginformasikan antum untuk mempersiapkan tugas proyek akhir mengenai bioteknologi. Silahkan dipikirkan dari sekarang produk apa yang akan dibuat pada proyek bioteknologi ini. Proyek ini merupakan tugas akhir dari mata pelajaran biologi dan sebagai ujian praktek pada mata pelajaran biologi. Bila ada pertanyaan, silahkan langsung menghubungi Umu. Kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.